Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya, apa kabar? Kita weekend ya. Hari ini Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Saya Dani menemani Anda di Dialog Lintas Makassar pagi ya. Topik kita hari ini mengenai tantangan santri di era digitalisasi ya. Dan pendengar, kali ini kita juga bersama dengan narasumber yang tentunya akan hadir ya di via Zoom ya. Telepon ya. Jadi buat Anda juga yang ingin bergabung pendengar di 0821 3333 9440 ya. Nah, pendengar, 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri Nasional dan ya banyak tantangan yang dihadapi santri di era modern saat ini ya. Dan berbicara mengenai santri dan pesantren ini tentunya saling keterikatannya erat ya. Dan pendengar, di topik kita pagi hari ini membahas mengenai tantangan santri di era digitalisasi ya. Tadi juga kita sudah membuka opini publik, perlukah pesantren dan santri mengikuti perkembangan digitalisasi ya. Nah, pendengar, bersama dengan saya Dani dan juga narasumber Sekretaris MUI Sulsel dan juga pimpinan Pondok Pesantren Asadiyah ya di Kabupaten Wajo akan bersama dengan kami. Ada Rana dengan telepon. Saya hadirkan dulu untuk menemani kebersamaan kita buat Anda yang lagi weekend ya, menikmati suasana santai bersama dengan keluarga tercinta. Selamat pagi, semoga Pro 1 menjadi teman setia Anda di hari ini. Belum mendapatkan kabar dirimu, oh, oh, oh. Tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, oh, telepon aku sayang, beritahu engkau di mana, jangan biarkan ku di sini sendiri. Malam ini aku sendiri menunggu kabar dari cintaku. Di mana dirimu? Tiada yang tahu. Now won't you let me know? Cause I'm dying to know. Is everything okay, my baby? Ku tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, oh, telepon aku sayang, beritahu engkau di mana, jangan biarkan ku di sini sendiri. Oh, malam ini aku sendiri menunggu kabar dari cintaku. Di mana dirimu? Tiada yang tahu. So won't you let me know? Cause I'm dying to know. Is everything okay, my baby? Ku tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, oh, telepon aku sayang, beritahu kau di mana, jangan biarkan ku di sini sendiri. Tunggu dirimu sayang, sendiri. Hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, oh, telepon. Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kita tentunya juga mengajak Anda untuk bergabung nanti di line telepon kami di 0821 3333 9440 ya. Baik pendengar, kita akan bersama dengan narasumber di pagi hari ini ya, Kepala Pondok Pesantren Asadiyah Kabupaten Wajo, Bapak Agustan Ranteng ya, yang akan tentunya memaparkan tantangan
santri dan pesantren di era digitalisasi pendengar. Nah, berbicara mengenai hal ini ya, ini tentunya biasanya di pondok pesantren itu anak-anak dilarang membawa gadget ya. Nah, ini supaya mereka lebih fokus untuk menimba ilmu ya, menimba pendidikan di pondok pesantren. Tapi apakah tentunya ini tidak membuat anak-anak ini juga gaptek ya, seperti itu, apalagi era digitalisasi saat ini. Dan ya, inilah yang akan kita bahas bersama dengan Kepala Pondok Pesantren Asadiyah Kabupaten Wajo, Bapak Agustan Ranteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kiai. Alhamdulillah baik Bu, selamat pagi. Iya, apa kabar Tak? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Ya, bagaimana suasana cuaca di Kabupaten Wajo saat ini Pak Agus, Pak Kiai? Alhamdulillah suasana di Kabupaten Wajo sekarang ini lagi cerah. Ya, ini dari hasil kegiatan hari santri sampai hari ini alhamdulillah cuaca Wajo semakin cerah. Baik. Nah, Pak Kiai, ini Asadiyah merupakan salah satu pondok pesantren terbesar ya di Kabupaten Wajo dan sudah terkenal sudah sejak lama. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai Asadiyah ya, dan sekarang ini dengan perkembangan modernisasi yang semakin pesat di era digitalisasi, bagaimana pondok pesantren Asadiyah dan juga santri-santri ini mengikuti perkembangan saat ini, Pak Kiai? Ya, yang perlu kita pahami bahwa pondok pesantren Asadiyah yang berpusat di Kota Sengkan, Kabupaten Wajo, ini telah mempunyai beberapa cabang di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah pesantren Asadiyah telah mengikuti perkembangan zaman yang tentunya sebagian masyarakat luar mengatakan bahwa pondok pesantren itu tradisional, pondok pesantren itu kumuh, tetapi insya Allah pondok pesantren Asadiyah telah mengembangkan dirinya dengan pola modern sekarang ini. Baik. Nah, Pak Agustan Ranteng, Pak Kiai ya, berbicara mengenai pondok pesantren tradisional ya, dan kemudian Asadiyah yang juga sudah mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi sudah tidak ada istilah anak-anak dilarang membawa gadget, Pak Kiai. Asadiyah, pondok pesantren Asadiyah, saya katakan tadi bahwa di samping telah menerapkan sistem modern, ya, karena di dalamnya telah kita bekali anak-anak kita, santri-santri kita, kitab-kitab kuning yang tentunya ini kitab-kitab klasik yang kontemporer. Tetapi di lain sisi bahwa pondok pesantren telah melakukan perubahan transformasi dengan era digital, sehingga sebagian santri, walaupun belum kita melibatkan semua santri dalam hal dunia digitalnya. Baik. Nah, itu seperti apa perkembangan digitalisasi di pondok pesantren dan santri yang bisa diaplikasikan dalam ilmu keagamaan, Pak Kiai? Alhamdulillah, selama dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ini dengan pandemi COVID-19 yang telah melanda negara kita, alhamdulillah Asadiyah, pondok pesantren Asadiyah telah menerapkan pembelajaran sistem daring, sehingga alhamdulillah pembelajaran santri-santri ini, santri tetap di rumah, tetapi guru-guru tetap mengajar di sekolah, di ruangan kelas masing-masing itu lewat daring. Sehingga kita ada satu media, namanya media channel Asadiyah, dan ini telah menjangkau seluruh cabang-cabang seluruh Indonesia yang telah bernaung di bawah pondok pesantren Asadiyah Pusat Sengkan. Baik. Nah, Pak Kiai, ini banyak tantangan, bukan hanya sebenarnya era digitalisasi yang menjadi tantangan dari santri dan pesantren ya, tapi juga sekarang ini banyak anak-anak yang mengatakan seperti ini, apalagi mungkin generasi muda ya, saya nggak usah deh ikut pesantren seperti itu ya, dan lebih suka dengan mungkin sekolah-sekolah yang lebih cenderung umum ya, dibanding misalnya mondok di pesantren, boarding school seperti itu. Nah, ini
tentunya kalau kita melihat juga ya di pesantren Asadia ini, apakah masih banyak juga yang antusias untuk mondok di pesantren anak-anak sekarang ini, Pak? Iya, tidak jelas, Bu. Tolong diulang kembali. Baik. Nah, melihat antusiasme anak-anak generasi muda ya untuk tentunya belajar di pesantren ini seperti apa saat ini yang tentunya Anda amati, Pak Kiai? Iya, animo masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya, putra-putranya ke pondok pesantren saat ini sangat luar biasa. Terbukti bahwa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Wajo ini Asadia itu santrinya membludak, sehingga kita tidak bisa menampung dengan jumlah santri yang begitu banyak. Tetapi di lain sisi ini adalah sebuah keharusan kita menerima mereka semua, orang tua. Mereka akan menitipkan putra-putrinya ke pondok pesantren Asadia singkat ini. Baik. Nah, Pak Kiai, nah ini ada satu tentunya menjadi polemik juga, bukan polemik juga sih di masyarakat, tapi biasanya pondok pesantren itu identik dengan Islam konvensional ya, seperti itu, dan identik dengan mungkin ajaran-ajaran yang radikal. Nah, ini bagaimana Anda tentunya menyikapi kondisi seperti itu? Ya. Saya kira Asadia tampil untuk memberikan edukasi kepada semua lapisan masyarakat bahwa kehadiran pesantren itu adalah yang toleran. Pesantren mengajarkan kepada santri-santrinya rahmatan lil alamin, sehingga tidak ada lagi pemahaman-pemahaman dalam struktur pesantren bahwa santri-santri ini ada dibekali dengan sistem radikal. Itu yang akan kita hindari di pondok-pondok pesantren Asadia ini, karena pesantren Asadia telah menganut sebuah paham, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Tapi ini yang menjadi stereotip di masyarakat ya, Pak Kiai. Ini bagaimana membendung tentunya mengedukasi masyarakat untuk tidak mengklaim bahwa pesantren itu ya tidak memahami paham-paham radikal seperti itu, Pak. Karena biasanya aksi-aksi teroris ini selalu dikaitkan dengan pesantren. Nah, ini yang menjadi yang susah untuk tentunya dihapuskan dari stereotip seperti itu. Iya. Lihat aja ya, ini ada namanya majelis dakwah dan fatwa. Dan setiap hari Jumat para mubalik kita kurang lebih 200 mubalik yang telah kita sebar di seluruh di pelosok-pelosok masjid yang ada di Kabupaten Wajo ini, bahkan di luar Kabupaten Wajo pun itu ada tenaga-tenaga mubalik yang telah kami kirim untuk berdakwah di setiap hari-hari Jumat. Begitupun di bulan suci Ramadan, Asadia telah mendropin para mubalik-mubaliknya di kurang lebih 700 masjid yang ada di Kabupaten Wajo, bahkan di luar Kabupaten Wajo pun itu kita cover untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa inilah Islam adalah rahmatan lil alamin. Baik. Nah, Pak, kita tentunya mengetahui ya banyak tantangan yang dihadapi oleh santri, bukan hanya teroris, tapi juga ini kembali kita ke digitalisasi. Ketika misalnya perkembangan digitalisasi itu merasuk ke santri seperti itu, dan ini memang tidak bisa dibendung ya, Pak Kiai. Betul. Apakah dengan masuknya digitalisasi di pondok pesantren ini tidak membuat kita pondok pesantren itu berubah, anak-anak menjadi malas belajar seperti itu, Pak Kiai? Iya. Saya kira kehadiran digital itu sangat penting, sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, termasuk adalah kalangan santri. Ya. Tetapi sekali lagi pesantren adalah mengajarkan bagaimana berakhlakul karimah. Anak-anak diajarkan tentang digital, bermedsos, mempelajari internet, tetapi di lain sisi itu akan dibekali dengan pembekalan ilmu akhlakul karimah. Sehingga ini ada
balance antara pembelajaran digital yang telah diterapkan kepada anak-anak kita, begitu juga itu kita bekali dengan pendidikan moral, kita bekali pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Di lain sisi, apabila tidak diterapkan pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan akhlak kepada para anak-anak kita pada hari ini, maka itu yang kita maksudkan tadi bahwa terkadang anak-anak kita pada hari ini itu bisa dirasuki dengan berbagai paham-paham yang tentunya tidak sesuai dengan agama kita, norma-norma kita. Baik. Nah, Pak Kiai, dari sisi fungsi digitalisasi ya, khususnya untuk anak-anak pondok pesantren itu, selain daring, kira-kira untuk diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ketika mereka mungkin ingin menyampaikan dakwah kepada masyarakat, ini bagaimana aplikasinya, Pak? Ya. Saya kira saya katakan tadi bahwa digital sangat dibutuhkan para mubalik kita pada hari ini. Ya, bukan hanya mubalik diharapkan berceramah lewat mimbar, tetapi alhamdulillah di As'adiyah ini sudah banyak mubalik kita di As'adiyah itu telah berceramah lewat YouTube, ya, berceramah lewat digital, sehingga penyampaian ceramah, penyampaian keagamaan kepada masyarakat luas itu cepat tersampaikan lewat era-era digital yang telah disampaikan kepada para mubalik kita di As'adiyah. Baik. Nah, Pak Kiai, dari perkembangan pondok pesantren ya, dari masa ke masa seperti itu. Nah, ini seperti apa Anda melihat berbagai tantangan yang dihadapi, Pak Kiai? Ya, tantangan yang dihadapi oleh pondok pesantren saat ini ya tentu dari sarana prasarana yang tentunya tidak balas dengan jumlah santri yang begitu membludak setiap tahunnya. Kita bisa membayangkan bahwa pondok pesantren As'adiyah pada hari ini itu telah menerima santri kurang lebih 2.000 santri secara keseluruhan. Baik. Ya, itu di tingkat pusat saja, itu di luar tingkat-tingkat cabang. Sehingga ini memang perlu kolaborasi antara pihak pondok pesantren dengan pihak pemerintah terkait masalah sarana prasarana pondok pesantren. Yang kedua, bahwa tantangan yang telah dihadapi pondok pesantren ini yaitu dengan era digital ini memang perlu penajaman kepada semua santri, pendalaman kepada semua santri terkait paham-paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tentunya pada hari ini kita melihat lewat medsos, lewat media digital hari ini, yang tentunya kita setiap waktu kita melihat tantangan itu untuk merusak paham-paham masyarakat kita terkait masalah akidah. Baik. Nah, ini mengenai masalah akidah ya, menjadi tantangan begitu, seperti itu yang Pak Kiai katakan ya. Nah, ini peran mubalik, peran santri ya untuk tentunya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akidah ini, apakah mengalami kesulitan ya saat ini, Pak Kiai, atau seperti apa? Alhamdulillah tidak ada kesulitan yang telah ditemukan oleh teman-teman di lapangan, cuman itu hanya sebahagian kecil masyarakat kita ya, yang telah melek dengan digital ini, yang tentunya kalau tidak punya fondasi yang kuat terkait masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu yang terkontaminasi dengan paham-paham itu. Baik. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan ya, Pak. Digitalisasi ini penuh dengan hal-hal yang positif, penuh dengan hal-hal negatif. Sementara santri ini kita sudah mengklaim di pikiran kita ini adalah mereka orang-orang yang suci, orang-orang yang tentunya ini selalu berpositif. Ketika berhadapan dengan digitalisasi ada negatif dan positifnya, Pak Kiai. Nah, ini selaku tentunya kepala pondok pesantren ini bagaimana untuk tentunya memberikan edukasi kepada santrinya ya, bahwa inilah digitalisasi ini ada yang negatif, ada yang positif nih, Pak Kiai. Betul. Jadi di lain sisi manfaat digital itu sangat luar biasa kepada semua lapisan masyarakat termasuk kalangan santri. Tetapi di lain sisi itu ada sisi negatifnya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa pondok pesantren hadir
walaupun santri kita tetap akan bekali dengan digitalnya, di lain sisi tetap kami akan memperkuat pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan moral kepada para santri. Sekali lagi kami yakin, ya walaupun tidak semuanya 100% santri seperti itu yang kita bisa bayangkan, tapi dengan pendidikan karakter yang telah dibina oleh pondok pesantren, insya Allah itu akan bisa mengurangi dampak-dampak negatif kepada para santri yang telah dibina oleh pondok pesantren. Baik. Nah, Pak Kiai, jadi tidak ada larangan ya penggunaan gadget ya di pondok pesantren Asadiyah, Pak Kiai ya? Ada beberapa tingkatan yang belum dibolehkan untuk menggunakan aplikasi HP Android, tetapi ada kelas-kelas tertentu itu sudah bisa dibolehkan. Baik. Nah, ini kelas apa yang dibolehkan dan kelas apa yang tidak dibolehkan, Pak Kiai? Kuliah itu sudah diperbolehkan dengan yang tingginya, ini perguruan tingginya, ada mahatnya, ada sekolah tingginya, itu sudah diperbolehkan oleh lingkungan pesantren kita. Baik, jadi ini memang ada tingkatan-tingkatan ya. Pemantauannya itu seperti apa sih Pak Kiai? Pengawasannya? Pengawasannya saya kira dalam setiap waktu santri kita kan mondok, atau setiap santri ini ada pengawasan dari ada namanya musyrif, kepala-kepala ketua kamar yang tentunya itu akan mengontrol teman-temannya, para santri yang ada dalam satu di lingkaran asramanya. Jadi ada pengawasan yang tentu kami tetap terapkan dalam lingkungan asrama. Baik. Nah, Anda mengatakan tadi bahwa di Asadiyah ini 2.000 santri yang mendaftar ya dan ditampung di pondok pesantren Asadiyah. Nah, ini bagaimana pengawasan dengan banyaknya jumlah santri seperti itu, dan tentunya bagaimana peran pemerintah ya, apalagi pemerintah juga ini sangat concern untuk memperhatikan para santri sampai ada Hari Santri Nasional. Ini bagaimana peran pemerintah Kabupaten Wajo juga, Pak Kiai? Alhamdulillah sangat luar biasa peran pemerintah Kabupaten Wajo. Jadi tadi dikatakan bahwa santri di Kabupaten Asadiyah ini sangat membludak, tetapi itu bukan hanya satu kampus. Ada kampus satu itu yang terletak di Masjid Jami Asadiyah, Jalan Haji Muhammad Asad Sengkan. Ada kampus 2, Jalan Veteran Sengkan. Ada kampus 3 di Macanan, dan ada kampus 4 yang ada di Jalan Haji Andi Undru Sengkan. Ada 4 kampus, ada 4 tempat lokasi untuk kegiatan pembelajaran santri. Sehingga itulah terakumulasi dengan jumlah santri kurang lebih 2.000 santri. Yang kedua, peran pemerintah terhadap pondok pesantren kita di Kabupaten Wajo. Alhamdulillah kita patut bersyukur pemerintah kita Kabupaten Wajo ini memang sudah ada programnya, yaitu program Gemantik Gerakan Masjid Cantik. Yang di dalamnya itu adalah bagaimana pembinaan pondok pesantren, bagaimana pembinaan taman-taman pendidikan Al-Quran, pendidikan dinia yang ada di Kabupaten Wajo. Sehingga saya mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Wajo sangat luar biasa perannya terhadap pengembangan keumatan, pengembangan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Wajo. Baik, jadi ini tentunya peran pemerintah cukup besar ya Pak ya. Nah ya, Pak, alhamdulillah. Ya, sebelum mengakhiri jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, tentunya sebagai closing statement ya, dengan berbagai tantangan yang dihadapi pesantren dan santri di tengah era modernisasi saat ini, dan juga stereotip mengenai pesantren dengan faham-faham radikal yang bisa saja ada di dalamnya, ini bagaimana tentunya ke depan Pak untuk tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat. Silahkan. Iya. Tentu bahwa kehadiran Pondok Pesantren Asadiyah Pusat Sengkan sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, jadi ini misi utama kami di Pondok Pesantren Asadiyah. Di samping misi pendidikannya yang telah membina dari Raudatul Atfal atau taman kanak-kanak sampai kepada perguruan tingginya sampai S2-nya. Di lain sisi ada misi dakwah, ya dakwah yang telah kita kembangkan di Pondok Pesantren Asadiyah ini. Itu sekali lagi kami telah menerapkan sistem dakwah yang rahmatan lil alamin kepada semua lapisan masyarakat Kabupaten Wajo, sehingga Asadiyah lahir, Asadiyah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman
kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Wajo tentang keumatan, tentang ibadah, tentang syariah, tentang akidah. Itu hal yang sangat penting telah disampaikan oleh para mubalik kami yang ada di Pondok Pesantren Asadiyah Pusat Sengkat ini. Baik Pak Kiai Agus Ranteng, terima kasih sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini bersama dengan RRI Makassar. Sukses selalu untuk Anda. RRI Makassar. Sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo ya. Yo.
Ada sebuah cerita tentang aku dan dia. Jumpa pertamaku dengannya di satu sore yang cerah. Singkat kata singkat cerita, ku berjalan dengannya. Namun apa yang aku rasa, mungkinkah ini cinta? Dan aku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Duniaku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku, tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padaku. Oh, yeah, 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 yeah. Dan aku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Duniaku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Rasaku tanam dan cinta mulai berkembang. Begitulah proses takkan menangkap hati darimu. Ya, namun juga orang lagi usaha. Oke, gimana lagi? Kau di sana, kau di sini, kau tersipu, artinya mau. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku, tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padamu. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku, tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta nampaknya kau cinta nampaknya kau cinta padaku. Nampaknya kau cinta padaku. Ya, 94,4 Pro 1 RRI Makassar. Kita sudah lewatkan lagu dari Budi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngajak Anda berhitung ya di pagi hari ini. Baik, Robbie Williams featuring Nicole Kidman, Something Stupid. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, will never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Makassar di Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini ya. Berbicara mengenai pondok pesantren dan juga berbagai tantangan yang dihadapi. Nah, ini menjadi tentunya hal yang menarik apalagi di era modernisasi saat ini ya, digitalisasi yang tentunya sudah dilakukan. Biasa dia tadi dicontohkan bahwa ya tidak dipungkiri bahwa memang digitalisasi ini penting ya, tapi ya memang harus ada pengawasan juga kepada anak-anak santri ya untuk menggunakan gadget, menggunakan teknologi digitalisasi ini ya. Ini pengawasan juga dilakukan, bahkan gadget untuk kelas-kelas tertentu memang dilarang ya. Untuk setingkat mahasiswa ini sudah dibebaskan untuk menggunakan gadget. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, berbicara mengenai hari santri dan juga perlukah santri mengikuti era digitalisasi. Ya, memang tidak perlu dikhawatirkan ya, selagi anak-anak juga sudah bisa memahami mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Jadi memang menjadi seorang santri di era milenial itu kita harus menguasai semua bidang ilmu, termasuk bidang teknologi atau era digital. Ketika misalnya ingin kita memasukkan anak ke pondok pesantren, ada ketakutan ya dari sebagian mungkin Anda sebagai orang tua bahwa anaknya akan menjadi seorang yang gaptek gitu. Nah, mungkin Anda berpikir anak Anda akan ketinggalan dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, itu mungkin dulu ya pendengar, santri memang sudah seharusnya dilarang membawa gadget. Mungkin seperti itu. Salah satu tujuan pelarangan ini ada yang seperti tadi yang disampaikan ya, bahwa ini per kelas itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan gitu. Nah, tujuannya untuk mendapatkan hasil pendidikan dan pengajaran santri yang optimal. Tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana anak di pondok bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa meraih cita-cita dan impiannya tanpa gadget. Karena di era digital ini semua alat telekomunikasi dirancang sangat friendly ya. Nah, friendly itu artinya anak yang selama 6 tahun di pondok pesantren terus keluar tidak lantas menjadi manusia batu yang tidak mengerti apa ketika pegang handphone atau laptop. Karena dalam satu hari kedua alat tersebut pasti dengan mudah dipelajari cara pengoperasiannya. Ya, pendengar, kami masih akan terus menghubungi ya Sekretaris MUI Sulsel, Dr. Muammar Bakri. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Lihatlah bintang di angkasa malam, biarkan matamu menatap indahnya. Katakanlah pada yang bersinar hayalanmu dan mimpimu. Coba pejamkanlah dua matamu, biarkan cahaya membias di pelupuk, resapi dan yakin
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo. Mengapa terjadi pada diriku terpesona sesaat melihat seorang pujaan gayanya menawan hati mudanya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, kita masih lanjut di Dialog Lintas Makassar pagi. Mohon maaf tadi kami sudah bersama dengan Anda ya, sayang sekali Pak Dr. Muammar Bakri ini agak ada berhalangan untuk bisa bersama dengan kami di pagi hari ini ya. Nah, bersama dengan Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Bapak Ustadz Hasid Hasan Palogai saat ini sudah bersama dengan kami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, sehat. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai santri dan pesantren, kemudian dikaitkan dengan Dewan Masjid Indonesia yang tentunya memberikan wadah bagi para santri ya untuk memberikan dakwah bagi santri-santri pemula. Nah, ini seperti apa tentunya peran dari Dewan Masjid Indonesia kepada para santri ya, khususnya para santri pemula ini untuk belajar berdakwah Pak Ustadz di masjid-masjid yang ada di Sulawesi Selatan. Oh ya, pertama peran santri itu atas berdirinya negara Republik Indonesia ini itu sangat besar sekali. Andilnya di dalam memperjuangkan dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Kita ketahui bersama jauh sebelum lahirnya atau berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pesantren itu sudah menjadi pilar bangsa yang kita tidak ragukan perannya di dalam mempertahankan atau mencintai negerinya ini. Sehingga di kalangan pesantren itu dikenal sekali dengan istilah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Nah, terkait dengan perkembangan atau di era sekarang ini, maka peran santri itu akan semakin dibutuhkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat untuk memberi pencerahan terhadap bangsa dan negara ini. Tentu peran yang dimaksudkan itu adalah salah satu diantaranya adalah peran pencerahan pemahaman. Kita ketahui bersama bahwa kalangan pesantren itu penanaman pemahaman keagamaan yang moderat, yang sangat cinta terhadap negerinya, negaranya, itu sangat ditekankan di kalangan pesantren. Nah, oleh karena itu, Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, kita ketahui bersama bahwa di provinsi ini ada kurang lebih 13.000 masjid, itu membuka ruang yang seluas-luasnya bagi kalangan pesantren dan para santri kita untuk menyebarkan dakwah, memberi pencerahan terhadap umat, bagaimana kita berbangsa, bernegara, dan menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Karena bagi kami di Dewan Masjid, memahami sekali bahwa kalau masyarakat itu memahami agama dengan benar, mendapatkan pencerahan agama dengan benar, maka insya Allah itu pasti kecintaannya terhadap negeri atau negara ini akan semakin kokoh. Baik. Nah, ini
tentunya dari Dewan Masjid Indonesia. Saya juga tertarik untuk membahas mengenai santri pesantren dan juga klaim radikalisme yang ada di pesantren seperti itu. Nah, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Karena beberapa tahun terakhir ini jika ada aksi radikalisme ini selalu dikaitkan dengan pesantren, Pak Kiai. Terkait dengan adanya gerakan radikalisme yang terjadi, yang diidentikan misalnya dengan kalangan pesantren, bagi kami itu tidak menafikan ada, karena buktinya ternyata ada yang terdeteksi bahwa orang yang melakukan itu adalah orang atau mereka yang pernah bersentuhan langsung dengan pesantren atau pernah menyantri. Tetapi secara umum pesantren yang ada di negeri kita ini, terutama pesantren-pesantren yang lama, yang sudah berdiri jauh dari sebelum kemerdekaan ini atau di awal-awal kemerdekaan, bagi kami sangat meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada yang mengajarkan kepada para santri itu untuk melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Karena sesungguhnya sejatinya pesantren itu atau santri itu sendiri, apalagi para kiai kita itu adalah mengajarkan ajaran atau memahamkan agama terhadap para santrinya, termasuk diantaranya adalah bagaimana sangat menekankan terhadap kecintaan terhadap negara yang kita jaga ini. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa salah satu ukuran seseorang atau anak negeri ini sebagai orang yang beriman itu adalah sedalam mana kecintaannya terhadap negara yang didiaminya. Sehingga sesungguhnya mereka yang taruhlah misalnya yang pernah bersentuhan dengan pesantren lalu kemudian melakukan gerakan-gerakan yang bertentangan atau yang mau merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, sesungguhnya itu adalah amat sangat bertentangan dengan tradisi pemahaman yang diajarkan di kalangan pesantren. Maka oleh karena itu bagi kami di Dewan Masjid sangat menjadikan supaya hal-hal ini tidak sampai menyebar dan merusak citra pesantren itu sendiri dengan gerakan-gerakan radikalisme. Baik. Nah, Pak Kiai, ketika kita berbicara mengenai tantangan dari masa ke masa ya, pesantren dan santri. Nah, apakah masa saat ini merupakan masa yang cukup sulit tentunya untuk menghadapi tantangan saat ini, Pak? Kita tidak tahu apa namanya, kita ini tidak mungkin menghindari diri dari perkembangan zaman yang ada. Nah, berkaitan dengan itu, kita juga tidak bisa menghindari bahwa ada paham-paham keagamaan yang transnasional yang masuk ke negeri ini, yang sesungguhnya merongrong kewibawaan atau tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang telah susah payah dibangun oleh seluruh komponen bangsa selama ini. Makanya pesantren-pesantren insya Allah di bawah misalnya binaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan yang lainnya, insya Allah itu pasti akan mengajarkan ajaran agama yang benar kepada para santri. Nah, oleh karena itu kami tentu menghimbau supaya pemerintah sangat memberi perhatian yang besar terhadap kalangan-kalangan pesantren yang selama ini telah terbukti perannya membantu kedamaian, membantu persaudaraan, persahabatan di negeri ini. Baik.
Baik Pak Ustadz, terima kasih sudah bersama dengan kami. Saya tahu Pak Ustadz pagi hari ini sangat sibuk ya dengan berbagai kegiatannya. Terima kasih sudah bersama dengan RRI Pak Ustadz Hasid. Ya baik. Ya baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi ya Sekretaris DMI Sulawesi Selatan Bapak Ustadz Hasid Hasan Palogai sudah bersama dengan kita di pagi hari ini. Buat Anda pendengar, terima kasih sudah bersama di Pro 1 RRI Makassar, Dialog Lintas Makassar pagi ya. Sukses selalu untuk Anda, selamat berweekend ya bersama dengan keluarga tercinta. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.